Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang rekan-rekan. Selamat siang, Pak. Selamat bergabung di pertemuan kita yang kelima, di mana kita melanjutkan daripada kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu di zaman eranya Orde Baru dan eranya Reformasi. Kita mulai saja. Kelihatan ya? Tampilannya ada kan udah? Ada, Pak. Ada, oke. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, ya, maksudnya dari Presiden Soekarno terus kemudian dipegang oleh Presiden Soeharto, maka arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Dan pada tanggal 1 Juni 1998, Presiden Soeharto yang mengatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara yang berlaku mulai tanggal 13 April 1968. Jadi di sini penyampaian di dalam memberikan sambutan pada tanggal lahirnya Pancasila 1 Juni, Pak Harto, Presiden Soeharto menekankan bahwa kita tetap mempertahankan, jika ada penyimpangan kita harus gagalkan, dan kita harus menyampaikan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan berlaku mulai tanggal 18 April tahun 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkannya Ketetapan MPR nomor 2 /MPR tahun 1978 tentang P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang menjelaskan merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga negara dan kelembagaan masyarakat, baik pusat maupun daerah, dapat dilaksanakan secara bulat dan utuh. Jadi ketetapan ini merupakan ketetapan di mana semua pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun di pusat di daerah, semuanya itu harus menguasai, harus mampu dengan pelaksanaan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bagi masyarakat bangsa dan bernegara. Berdasarkan ketetapan tersebut menjadilah 36 butir daripada sila 1 sampai dengan 5, dan yang ditambahkan ada 45 butir
di dalam P4 yang dimana pada tahun 1994 itu dijabarkan. Pada bulan Agustus 1982, pemerintah Orde Baru menjalankan Ajas Tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai Ajas Tunggal bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Demikian pula demokrasi, saat-saat inilah saat sudah mulainya menurunnya daripada citra atau seorang pemimpin Presiden Soeharto yang dimana di tahun-tahun Peribrita ke-5 dan ke-6 sudah semakin kelihatan di mana praktek pemerintah Orde Baru pada saat itu sudah tidak transparan lagi, otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Jadi di sini mulai ada kekacauan, ada penyimpangan pelaksanaan negara yang sudah keluar sebagian daripada pelaksanaan pandangan hidup atau bernegara dalam Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga terjadilah sesuatu demo yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang sangat mendesak suatu presiden untuk meninggalkan atau tidak menjadikan suatu pemimpin, sehingga lengserlah Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Inilah suatu ringkasan atau suatu eranya Orde Baru di mana dalam berita-berita yang masih kuatnya itu dari berita 1 sampai berita ketiga, keempat mulai dalam masa transisi, 5, 6 itu suatu kehancuran daripada kepimpinannya Presiden Soeharto. Tetapi semua itu adalah suatu perjalanan yang tidak jauh beda dengan era di Orde Lama. Anda mungkin sudah baca bukunya, silakan kalau yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya, silakan rekan-rekan untuk mungkin sudah dibaca atau yang kurang paham atau memang sudah paham tapi mau lebih jelas lagi, kita bisa sharing di sini. Silakan rekan-rekan. Di dalam ketetapan butir yang ada di sila 1 sampai sila ke-5, di mana 36 butir yang pertama kali disampaikan, yaitu bahwa sila pertama maupun sila kedua, sila ketiga, sila 4 dan sila ke-5 itu ada selalu kaitannya dan selalu ada hubungannya, di mana satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pelaksanaan di dalam kegiatan atau penyelenggara negara harus bisa mengisi sesuai dengan daripada Pancasila itu sendiri, yang diteranya ada 36 butir. Contohnya kita lihat dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama, dalam suatu mempercayai keyakinan itu, di dalam butir keempat
dalam sila pertama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Berarti ini adalah sesuatu hak yang tidak boleh kita pengaruhi atau kita secara paksa mengajak suatu kepercayaan yang memang dia itu tidak mau atau tidak mau mengikuti kita. Karena apa? Kalau kita kaitan dengan sila ketiga daripada Persatuan Indonesia, yaitu mengenai butir ke pertama, yaitu apa? Menempatkan persatuan, kesatuan atau kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berarti di sini di dalam pelaksanaan kita menjalankan suatu keyakinan untuk demi kesatuan dan persatuan. Kita menempatkan diri kita atau ini semuanya kita lakukan adalah untuk kebersamaan atau untuk suatu kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara dan bangsa. Jadi janganlah kita sekali itu memaksakan suatu kehendak orang yang meyakini keyakinannya, terus kita paksa untuk meyakini kepercayaan kita. Itu berkait dengan sila ketiga bahwa itu tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menjalankannya. Jadi di sini untuk membela suatu kepentingan negara untuk bersatu, maka kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Itu contohnya. Bapak lagi contoh lagi ada. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya tunggu. Halo. Halo. Iya, Pak. Halo Pak. Pak, mau bertanya, Pak. Saya kira pada tidur tadi. Pak, mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan, Pak. Kan pemerintah membuat Siapa? kebijakan. Namanya siapa dulu, Mbak? Tarisa Amalia Pratiwi, NIM 2020112444. 244 ya, 244 ya. 244. 244 ya, ya Mbak. Silakan Ya. Mbak Dewi. Kan pemerintah, Pak, membuat kebijakan kebijakan dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yaitu program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nah, apa tujuan dari dia membuatnya program itu, Pak? Itu adalah di dalam pelaksanaannya itu, di sana diadakan suatu pelaksanaan sosialisasi mengenai P4, yaitu tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, di mana di waktu pelaksanaan itu kita sebagai mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti P4 sebelum kita memasuki kuliah. Tujuannya adalah biar pemahaman mengenai pengamalan itu kita bisa melakukan hal-hal yang mampu kita jangkau berpikiran yang lebih baik dibandingkan jika kita itu menjalankan sesuatu yang tidak baik. Contohnya adalah pemahaman mengenai butir-butir Pancasila yang tadi saya berikan contohnya. Misalnya dalam sila kelima itu kita harus bersikap adil. Nah, bersikap adil ini kita harus bisa mawas diri kepada diri kita dulu, apa kita masih adil dengan diri kita. Setelah itu baru masuk ke apa kita adil di dalam suatu keluarga. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan sila pertama, yaitu
ketuhanan Maha Esa, di mana butir kedua daripada sila pertama adalah hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Di sini kalau kita merasa adil daripada diri kita, nah setelah kita bisa melakukan untuk diri kita, barulah kepada orang lain, di mana kita harus menghargai orang lain, harus menghormati, dan kita bisa mau bekerjasama di antara pemeluk agama. Misalnya nanti dalam suatu Anda bersama-sama di kelas, di situ ada beberapa teman kita yang bukan non-muslim. Nah, mungkin juga di dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dalam suatu kelompok, di mana di waktu kita akan menjalankan ibadah, padahal kita sedang melaksanakan atau mengerjakan tugas. Nah, di situ kita harus bisa membuat suatu keadilan. Kalau memang dia waktunya untuk menjalankan orang Islam sholat, ya Anda persilakan. Terus kalau dia memang misalnya kita ada suatu kelompok kerja atau membuat suatu laporan secara berkelompok, ternyata pada satu kawan kita itu ingin melakukan ibadah dulu, ya sesuai dengan kepercayaan dia, itu kita memberikan dia keadilan untuk melaksanakan. Inilah yang kaitannya dengan sila pertama dan sila ketiga. Jadi kalau kita ditatar dalam suatu penataran P4 yang pernah saya menjalankan dulu, itu bagaimana kita secara simulasi kita menjalankan sila-sila dari butir-butir yang sudah tertera itu, Mbak. Nah, di zamannya sekarang sudah tidak lagi yang namanya penataran P4. Itu ada yang pola 45 jam, ada pola 36 jam gitu. Ada pola yang 120 jam itu bagi para instruktur atau pembina. Seperti itu, Mbak. Halo? Iya, Pak. Apa kurang jelas suara saya, Mbak? Jelas kok, Pak. Jelas. Ya, jelas ya. Iya, Pak. Ya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Mbak. Mas yang mau bertanya, Mas. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya kan baca-baca bukunya nih. Dapat di bagian Sila Persatuan Indonesia, bagian A. Ya. Tertulis menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila ke berapa, Mas, itu, Mas? Sila ketiga, Pak. Iya, disebutkan, Mas, ya. Sila 3 butir 1 gitu, Mas, ya. Oh ya, sila 3 ya, butir 1, jadi Pak. Ya, jelas jadinya ya. Kalau Anda bicara ya, masalah satu-satu, nanti ada pemikiran sila pertama ya dari butir pertama gitu ya. Iya, Pak. Ya betul lah. Nah, kalau di tempat saya kan dari Papua nih, Pak. Oh ya. Itu banyak golongan yang meminta untuk merdeka, Pak. Jadi mereka kan masuk Indonesia nih. Cuman mereka minta merdeka lagi gitu. Cuman sampai pakai kekerasan, sampai menghiraukan keselamatan bangsa, Pak. Jadi menurut saya mau bertanya, Pak, maksudnya tindakan pemerintah untuk menghadapi masalah seperti begini bagaimana, Pak? Apakah memberantas golongan-golongan seperti ini atau dengan cara lain, Pak, gitu? Ya.
sebenarnya sih itu hanya kepentingan golongan kecil yang ingin menjadikan suatu keyakinan dia bahwa dia itu mampu untuk bisa menjalankan suatu negara. Ya, itu kan baru angan-angan aja. Kan tidak gampang mendirikan suatu negara yang berdaulat untuk suatu golongan kecil, ya. Itu nggak mudah. Karena apa? Melaksanakan menjalankan suatu negara itu sangat berat sekali. Karena harus mempunyai suatu dasar pada negara dan undang-undang. Kebetulan daerah Papua adalah itu wilayahnya Indonesia, NKRI, ya, Negara Kesatuan Indonesia. Sehingga di dalam pelaksanaan dan keseimbangan serta keadilan itu di daerah Papua itu sedang dilaksanakan dengan secara apa ya, kalau sekarang itu diberikan prioritas lah di sana itu untuk bisa menyesuaikan dengan kepulauan-kepulauan yang lainnya. Nah, ini pemerintah ini sudah mulai memperhatikan atau memberikan prioritas kepada wilayah Papua. Sekarang Anda bisa lihat saja perkembangan dari pemerintah di mana sekarang harga-harga itu sudah hampir sama dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia ini. Dan fasilitas masalah infrastruktur, fasilitas yang lain itu sudah hampir disamakan dengan pulau-pulau yang lain. Nah, di sini berarti pemerintah sudah ada perhatian secara khusus kepada Papua. Namun memang apapun yang terjadi pada kelompok ini yang tidak mau mendekati kepada negara Indonesia atau NKRI ini, seharusnya itu dia mengadakan suatu musyawarah, di mana kita kaitan dengan sila keempat, ya. Sila keempat kita kaitkan di mana kalau dia berpikir dalam butir pertama dalam sila keempat itu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kalau dia mementingkan negara dan masyarakat, berarti itu tidak ada suatu kekerasan bagi masyarakat daerah-daerah yang di sekitar dia kuasai. Karena apa? Kalau dia mementingkan membentuk suatu kekuatan negara yang kuat, berarti dia harus mengutamakan kepentingan negara, bukan golongan kecilnya ini yang mana ada kemungkinan golongan kecil ini dipengaruhi oleh negara lain yang diberikan suatu kekuatan kecil supaya diadakan suatu pemberontakan. Jadi di sinilah seharusnya dia memahami sesuatu yang ada pendekatan lah, ada suatu pembicaraan lah dengan pemerintah yang berkuasa dalam suatu wilayah tersebut. Kalau dia memang merasa digurdikan dalam satu golongan, ya, dan kalau dia memang tidak mau bersatu, ya dia punya pilihan. Pilihan pertama, dia bisa meninggalkan daerah Papua itu sendiri daripada dia membuat suatu kericuhan, suatu konflik, ya, atau suatu kegiatan yang merugikan masyarakat sekitarnya. Dan juga dia harus akui juga bahwa kalau memang dia mau bergabung dan mau membicarakan, kalau dia ada syarat-syarat tertentu yang harus disampaikan, ya disampaikan aja. Nah, ini pun kan pernah terjadi di Banda Aceh, ya, daerah istimewa Banda Aceh di sana itu, di mana yang tadinya dia selalu mengadakan pemberontakan, tidak ada setuju dengan NKRI, tapi dengan salah satu pimpinannya dan salah satu kesadaran dia
dalam pelaksanaan suatu negara, akhirnya dia tuh bisa bergabung dengan NKRI dengan apa? Dengan suatu musyawarah di mana ada ketentuan-ketentuan yang dia inginkan. Nah, itu kalau memang sepaham dengan kita punya undang-undang, itu kenapa tidak ya bisa terjadi yang kita sekarang ini kita lihat di Aceh sudah mulai sudah berdamai dan dia punya wilayah tertentu profesinya. Seperti itu, Mas. Oke Pak, makasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, ini Mas siapa namanya? Saya Mangaratua Simatupang Pak. NIM 2020-250. Anda hanya tinggal di Papua, hanya tinggal di sana ya? Iya Pak, dari Nabire Papua Pak. Tapi hanya tinggal di sana kan, bukan asli dari Papua kan? Iya Pak, lahir besar di sana saja. Lahir besar di sana aja. Terus menurut Anda sekarang udah jadi maha ya? Betul ya? Ya kan? Iya Pak. Saya mau tanya, adakah perbaikan ekonomi sama infrastruktur di daerah sana sekarang ini? Yang Anda lihat, apakah ada suatu perubahan? Kalau perubahan ya pasti ada Pak, cuman tidak begitu signifikan. Tidak signifikan, karena ini jauh daripada kota besar atau dekat dengan kota besar? Dekat Halo? Pak. Dekat ya. Dekat ya. Anda sebagai yang merasa lahir di sana ya, walaupun Anda marganya dari Batak ya, marga apa tadi? Simatupang Pak. Menjadi Simatupang ya, itu menjadi satu pelajaran bagi Anda itu ya. Apa sih yang membuat ya Anda bisa menganalisis ya atau memahami ya setelah Anda mempelajari daripada Pancasila ini, karena nanti ada undang-undang, ada butir-butir daripada peraturan kita, terus Anda lihat ya apakah pasal-pasal yang sudah ada di batang tubuh itu tercapai belum di sana gitu. Nah, ini suatu tantangan buat abang kita nih Simatupang ini. Kalau memang Anda sebagai putra daerah, merasa putra daerah sana itu Anda bisa menjadi suatu pemimpin di wilayah itu jika Anda menguasai yang terjadi atau perkembangan di dalam daerah yang Anda tempat tinggal ini, yang nantinya Anda lah sebagai penyelenggara di daerah wilayah sana. Nah, dari mulai Anda sebagai mahasiswa, Anda menjadi orang cerdas lah. Anda harus tahu, harus memahami ya, dan Anda harus mengerti dengan yang pertama apa itu dasar negara kita, ideologi kita, terus apa sih daripada undang-undang itu. Nah, Anda bisa menerapkan nanti di dalam sambil berjalan Anda menjadi mahasiswa dan selesai mahasiswa, Anda bisa manfaat itu untuk kepentingan Anda sendiri dan untuk masyarakat sana. Coba Anda mulai mempelajari terus melihat perkembangan di wilayah Anda itu, karena Papua ini kan daerah yang baru didapatkan prioritas atau baru diperhatikan nih oleh presiden kita yang sekarang ini. Nah, cobalah Anda menjadi suatu pembelajaran di mana Anda menjadi orang yang bisa menyelenggarakan menjadi salah satu orang nomor satu di daerah tersebut. Kesempatan ini untuk tahun berikutnya ya, di tahun-tahun 2024 atau 2030 ya. Abang Simatupang, gimana Bang? Siap Bang? Siap Pak, saya akan berusaha. Ya, Anda pelajari dulu ya, kan ada butir-butir, ada undang-undang kan, ada pasal-pasalnya, ada 37 pasal, ada bab, ada 16 bab, ada 37 pasal ya, ditambah 4 aturan, ditambah 2 aturan yang
bisa Anda mengetahui. Tidak perlu dihafal, tapi Anda bisa punya ini aja buku. Terus Anda lihat, bisa lihat di sana pasal 27 kok belum terlaksana, belum, ini kenapa sebabnya, ini kenapa ini. Terus lihat lagi, kan seharusnya dibutir untuk menjadikan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kan ada butir, kita harus bersikap adil ya. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menghormati hak-hak orang lain. Nah, kalau keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, jika Anda bisa membaca butir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apa sih keseimbangan antara hak dan kewajiban nih? Nah, Anda bisa lihat langsung ke lapangan, di lapangan di mana masyarakat yang berlaku di sana dan sampai ke pimpinannya. Apakah ada satu keseimbangan hak dan kewajiban di sana? Nah, itu bisa Anda menjadi suatu pembelajaran itu. Misalnya lagi menghormati hak-hak orang lain. Apakah di sana sudah ada pelaksanaan di mana kita itu bisa menghormati hak-hak orang lain? Kalau misalnya ada, Anda kaitkan di pasal berapa? Anda kaitannya misalnya di pasal 31 gitu. Misalnya lihat Anda di dalam, Anda tinggal lihat aja di dalam pasal berapa ya mengenai, misalnya pasal 1 sampai pasal 7 masalah pembentukan kepemerintahan. Dalam melaksanakan pembentukan pemerintahan di sana, apakah sudah hak-hak orang lain itu sudah dipenuhi atau belum? Itu harus perhatikan. Nah, di sana kan ada yang sangat besar ya, suatu yang disebut apa ya di sana, saya lupa itu. Yang menghasilkan emas itu yang sangat, yang Freeport, banyak. Pak. Iya, oh iya, Freeport itu kan apakah sudah bisa menjalankan di mana sekitar atau lingkungan wilayah Freeport itu mau memberikan sesuatu keadilan atau suatu kesejahteraan atau menghormati hak sekitar lingkungannya dalam suatu pendidikan atau di suatu dalam kesejahteraan. Apakah sudah? Itu kan bisa Anda perhatikan. Misalnya kan kesejahteraan itu dari wilayah perusahaan itu memberikan kesejahteraan bagi sekitarnya. Terus apakah tenaga kerja dari sebagian di daerah Papua itu, apakah orang Papua itu sudah bisa ikut dalam sebagai tenaga kerja ahlinya atau sebagai tenaga kerja biasanya? Nah, itu kan bisa kita perhatikan seperti itu. Itu Mas Simatubang. Itu bisa juga menjadi bahan untuk Anda pribadi ya. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Nama saya Noval Lutfi Rabbani, NIM 2020-19256. Mau bertanya, mengapa Ya, pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal yang dimana bahwa asas tunggal ini seperti mengagungkan Pancasila melebihi kedudukan Tuhan dan agama, Pak? Karena yang saya baca ini apabila ada warga negara atau organisasi sosial yang menolak Pancasila sebagai asas tunggal, maka akan dicap sebagai pengkhianat atau penghasut, Pak. Oh ya, jadi kita harus bedakan dulu Mas antara asas tunggal dengan dasar negara. Ya, posisi untuk suatu negara kita itu Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi kita. Tetapi dalam suatu perpolitikan atau suatu menjalankan strategi politik ya dari suatu golongan atau partai yang berkuasa, dia akan menjadikan sesuatu kekuatan. Jadi asas tunggal itu sebenarnya itu hanya dipergunakan sebagai alat
untuk berpolitik. Ya. Nah, di situ ada nama kata Pancasila. Sebenarnya kata Pancasila di dalam Ajas Tunggal itu sesuatu yang dimanfaatkan aja kata Pancasila. Karena Pancasila sesuatu yang sangat sudah mencakup seluruh kehidupan di negara kita. Jadi harus dibedakan sebagai ajas tunggal dan sebagai dasar negara dan ideologi kita sebagai bernegara. Jadi posisi asas tunggal di sini adalah di mana penguasa negara yang dilaksanakan oleh satu partai yang sangat kuat pada saat itu mempergunakan suatu taktik strategi politiknya memakai kata ajas tunggal yang dimana sebagai Pancasila pemersatu bangsa. Jadi kalau kita sebagai warga negara, sebagai penduduk yang sudah mempunyai suatu kewajiban atau hak, yang kita lakukan adalah pandangan kita di luar daripada partai politik. Kita harus mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Tetapi kalau golongan-golongan orang yang berpolitik dengan kekuasaan satu partai yang sangat kuat, itulah yang digunakan ajas tunggal, di mana Pancasila posisinya sebagai pemersatu bangsa. Jadi itu perbedaannya, Mas. Paham belum, Mas? 256? Paham, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Paham ya. Jadi Anda harus bisa membedakan, Mas ya. Ini hanya strategi aja daripada Orde Baru, di mana kekuatan pada saat itu partai golongan karya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan materi terakhir kita hari ini, yaitu Pancasila era Orde Reformasi. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Nama Pasca Fernando Manalu, NIM 2020 11258. 258, oke. 258. Ya, Pak. Mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, Pak? Iya, karena kan fundamental itu suatu mendasar ya, itu dasar ya. Itu memang kita harus mempunyai satu fundamental yang mendasar. Fundamental itu mendasar, Mas. Jadinya kalau kita dengan kekuatan kita dalam suatu bernegara itu harus adanya dasar negara, maka Pancasila lah yang paling terbaik untuk saat ini sampai akan datang. Karena kita tahu dalam materi sebelumnya bagaimana jas merah dan bagaimana rumus-rumus Pancasila dibuatnya, dibentuknya atau digalinya suatu rumusan Pancasila yang sangat kuat yang dilakukan oleh para ahlinya, para bangsa yang mempunyai tingkat tinggi dalam pendidikannya. Anda lihat saja the founding fathers itu, Anda lihat pada zaman waktu penjajahan itu aja sudah mendapatkan suatu status yang sangat kuat, sangat hebat, yaitu sebagai doktor. Anda tahu ya, untuk mendapatkan suatu doktor itu sangat luar biasa kita menjalani pendidikannya. Nah, apalagi pada saat itu yang membentuk pembuatan rumus-rumusan negara kita adalah orang-orang yang sangat hebat yang sudah mempunyai status
dan mendapatkan doktor seperti Profesor Dr. Supomo, Profesor Muhammad Yamin, Dr. Muhammad Hatta, itu orang-orang yang luar biasa pada saat itu. Yang memang semuanya itu keturunan-keturunan orang yang hebat juga, sehingga dapat dia melaksanakan sekolah di luar daripada pada saat itu negara kita ya, atau waktu itu masih berupa belum negara ya, kita masih berupa wawasan Nusantara kita lah, bangsa kita lah. Jadi itulah Mas yang bisa saya sampaikan, semua kekuatan adanya daripada pembentukan awal daripada suatu rumusan. Jadi tidak sembarang orang yang membuat atau membentuk atau menyelenggarakan daripada kegiatan-kegiatan menuju pintu gerbang kemerdekaan. Ada lagi yang mau ditanyakan Mas atau kurang jelas? Silakan Mas. 258 ya. Udah jelas Pak. Udah jelas ya. Jadi kita bukan negara sembarangan. Kita negara yang sangat luar biasa. Anda lihat dari sejarahnya, siapa yang membentuk. Ketua BPUPKI aja Anda tahu kan. Doktor KRT Rajiman Widodiningrat, itu orang-orang luar biasa juga. Maka tidak sembarangan juga yang memegang dalam BPUPKI itu. Itu yang mempunyai 63 anggota, salah satunya ada orang Jepang. Dia bisa mengendalikan dan juga dia bisa mengarahkan. Kita ini bukan mencari teori, kita mencari suatu paham. Di mana pada saat itu yang disampaikan oleh teorinya Profesor Dr. Supomo itu tidak dipakai. Yang dipakai hanya dari paham yang diarahkan oleh Tuanku Agung, itu Ketua BPUPKI ya, yaitu adalah apa? Pemahaman bagaimana kita harus mempunyai dasar negara itu apa, buat suatu rumusan gitu. Sehingga yang bisa dilaksanakan itu adalah hanya dari catatan penyampaian Dr. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Sangat luar biasa Mas. Maka kalau kita sudah mempelajari apa sih Pancasila itu, kita akan sadar betapa hebatnya para pahlawan-pahlawan kita sebelum kita hidup di negara kita ini. Kita harus banyak membacakan suatu doa lah kepada dia, membacakan penyampaian doa secara kepercayaan masing-masing. Ya, silakan. Apa Mas? Silakan. Halo, 258. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Pak, udah enggak lagi Pak. Sudah ya. Udah. Ada lagi yang lain? Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak ingin bertanya. Silakan Mbak. Pak, nama saya Rumania Adelia dengan NIM 2020-11239. Pak, Ya. saya ingin bertanya, seperti yang saya ketahui bahwa fungsi Pancasila itu kan sebagai dasar negara, yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Dan juga fungsi Pancasila itu sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, Pak. Ya. Pertanyaannya, masih relevankah Pancasila bila kita melihat realita yang terjadi di Indonesia belakangan ini? Bagaimana upaya untuk merevitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Itu Pancasila yang Anda katakan tadi itu adalah sebagai dasar hukum di Indonesia ya. Ya. Itu suatu kesalahan pemahaman. Pancasila itu hanya merupakan
hayati atau suatu acuan atau suatu pandangan di mana kalau kita membuat suatu aturan atau undang-undang, yaitu tidak jauh daripada yang ada sila-sila dari Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri adalah bukan suatu undang-undang, bukan dasar undang-undang, dia tidak. Tapi sebagai apa? Sebagai acuan, satu pemikiran atau hayati, atau sebagai pemikiran. Atau sebagai lagi dikatakan sebagai kalau kita berkeluarga sebagai ibunya lah daripada suatu undang-undang. Memang dikatakan di situ pasti kalau menyebutkan Pancasila sebagai undang-undang atau hukum itu pasti ada kata sebelumnya. Yaitu kata sebelumnya misalnya kata yang dihayati oleh Pancasila maka ada dasar undang-undang. Nah, nanti kita akan pelajari itu di Pancasila sebagai negara, di mana di situ ada batang tubuh Undang-Undang 45. Seperti itu. Nah, untuk mengenai nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri, kita akan tahu nanti setelah adanya perubahan dari Orde Baru ke era reformasi, di mana dalam berpelita ke 5 dan 6 itu kelihatan sekali pemimpinnya begitu lama memegang jabatan yang sudah melampaui batas, sehingga nilai-nilai Pancasila yang tadinya awalnya itu baik, ya, itu dengan tersendirinya, dengan kelamaannya dia memegang suatu jabatan, itu akan menjadi bumerang bagi si pemimpin, di mana sila-sila dari Pancasila yang sudah dibuat secara sangat baik dalam suatu rumusan dan ditambah dengan butir-butirnya sampai butir 45, itu sebenarnya itu sesuatu kekuatan sampai masa mendatang. Contohnya aja dari 36 butir, karena ada perubahan di dalam pelaksanaan negara, itu bisa ditambahkan menjadi 45 butir, yaitu pemahaman dari sila-sila yang sudah ada. Contohnya sila pertama itu kan itu hanya ada 4 butir, tetapi di dalam berikutnya ada ditambah penambahan 3 butir lagi menjadi 7 butir. Itu apa? Itu perkembangan daripada suatu berjalannya negara secara langsung. Nah, kalau ada sesuatu yang disebut Pancasila itu tidak berjalan, itu bukan Pancasilanya yang tidak berjalan, tetapi apa? Oknum penyelenggara negaranya lah yang tidak memakai, atau dia lupa karena kesombongannya, atau dia sudah sangat paham sekali, tetapi dipergunakan atau dialihkan untuk suatu kekuatan golongan itu sendiri, biar dia tetap kuat. Jadi bukan Pancasilanya akan mundur, Pancasila tetap akan maju. Karena apa? Dibuktikan lagi di zamannya nanti di era reformasi, di mana karena dilihat dalam waktu menjalankan Orde Baru itu Pancasila menjadi suatu jatuhnya, turunnya nilai-nilai daripada Pancasila, sehingga di zamannya era reformasi itu ada tidak kepercayaan dengan nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri, sehingga pernah ditinggalkan itu yang namanya Pancasila. Kenyataannya setelah ditinggalkan bukan tambah benar, tambah lurus, tetapi menjadi tambah carut-marut, tambah kacau. Kepentingan-kepentingan itu timbul seenaknya, kebablasan. Sehingga di tahun 1999, tahun 2000 itu diadakan lagi revitalisasi Pancasila. Oh, kalau gini Pancasila ini harus kita pakai lagi nih. Nah, inilah yang akan diutarakan oleh para pakar-pakar Pancasila yang waktu itu dia dengan
keadaan dia diam. Tapi setelah melihat kekacauan, barulah pada tampil lagi, di mana para pakar itu yang ada di dalam universitas itu menjalankan suatu revitalisasi. Revitalisasi itu apa? Itu mengenalkan lagi Pancasila di dalam kampus masing-masing. Bisa ada, nanti Anda bisa lihat ada UGM, ada Udayana, ada sampai negara pun akhirnya mengakui kita harus kembali ke Pancasila. Nah, dan Pancasila harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Karena apa? Karena nanti yang menyelenggarakan pemerintahan, yang mengisi negara kita adalah generasi muda yang dimana dia akan melaksanakan di tahun berikutnya, apa tahun 2024, apa 2030. Maka dari tahun sekarang inilah dimulailah suatu pembinaan moral, pembinaan dalam menghayati sila pertama, terus sampai seperti itu, Mbak. Memang Mbak benar jawab pertanyaannya. Memang pernah orang tidak percaya lagi dengan Pancasila, karena Pancasila identik dengan Orde Baru. Karena Orde Baru di Republik 456 sangat hancur dalam menjalankan pemerintahnya. Di situ ada apa? Ada yang otoriter, ada yang korup, ada yang manipulasi politik. Wah, sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga masyarakat, lapisan masyarakat semua sudah tidak percaya lagi dengan si penyelenggara daripada negara kita pada saat itu. Jadi bukan Pancasilanya. Kalau Pancasilanya itu tetap, karena Pancasila digali daripada sejarah kita zaman dahulu yang pernah kita pelajari sebelum masuk ke Pancasila. Dalam kajian sejarah ini kita sudah tahu dalam rumus-rumusannya, di mana yang saya katakan tadi, tidak sembarang orang yang merumuskan sebuah Pancasila. Itu, Mbak. Jadi jawaban Mbak itu sudah ada di antara Orde Baru, Orde di zaman era reformasi. Memang benar Mbak yang mengatakan Pancasila pernah lemah, memang pernah lemah. Tapi untuk kedepannya sampai sekarang Pancasila diperkuat lagi dengan adanya penyampaian di dalam pendidikan Pancasila. Ada yang kurang jelas, Mbak? Silakan, Mbak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, Mbak sudah punya bukunya? Sudah, Pak. Sudah, Anda bisa baca, Mbak. Di situ Anda bisa memahami, oh ternyata disinilah kekacauan daripada ketidakpercayaannya daripada nilai-nilai Pancasila. Ya, itu bisa Mbak menjadikan suatu soal dan suatu jawaban dalam pelaksanaan UTS nanti, Mbak. Boleh, Mbak, menjadi suatu ujian di UTS. Ya, Mbak pelajari, Mbak baca, terus nanti Mbak ajukan ke ketua kelas sama Mas Eli. Mas Eli, saya mau menyampaikan jawaban di UTS. Soalnya ini jawabannya saya sudah siapkan gitu. Nanti saya tinggal bacakan soalnya, saya tunjukkan kepada Mbak siapa tadi namanya? Saya Rumania Delia, Pak. Iya. Oke ya. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi? Rekan-rekan? Iya, Pak. Izin untuk bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Nama saya Ilham Jaya Pratama, NIM 2020-11280, Pak. Bagaimana menurut Bapak ketika dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk kekerasan,
karena tidak berhasilnya upaya mediasi atau musyawarah. Apakah hal itu diperbolehkan dan dibenarkan ya Pak? Terima kasih. Coba diulang Mas, pertanyaannya. Silakan Mas, diulang Mas. Bagaimana menurut Bapak ketika dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk kekerasan karena tidak berhasilnya upaya mediasi atau musyawarah? Apakah hal itu diperbolehkan dan dibenarkan ya Pak? Terima kasih. Saya jawabnya dalam bentuk pemahaman itu tidak perlu bentuknya kekerasan Mas. Ya. Karena Pancasila adalah suatu dasar, suatu acuan, suatu pandangan kita dalam suatu menjalankan suatu negara, Mas. Jadi dalam menjalankan atau mengisi suatu negara itu kita tidak perlu kekerasan, harus dipaksa, itu nggak perlu. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa menjalankan suatu negara adalah kita harus punya panduannya. Kalau kita tidak punya panduan untuk menjalankan negara, terus apa yang kita harus laksanakan? Semua kan diatur dengan undang-undang. Jadi kalau kita menjalankan suatu negara tidak ada undang-undangnya, itu tidak akan terjadi dalam suatu negara. Nah, yang saya katakan tadi dalam melaksanakan negara itu adalah dengan cara dengan cara apa? Dengan cara sila ketiga, butir pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi nggak perlu ada pembentukan ke suatu kekerasan. Terus kita merasa di dalam persatuan Indonesia itu butir keempat, kita harus cinta tanah air dan bangsa. Kalau kita di sini kita lahir, terus kita punya kehidupan di negara kita, terus kita punya tanah air, ini harus kita cintai. Terus kita ingat kita di sini berbangsa. Kalau kita berbangsa ini, ya kita harus memajukan negara kita. Dengan apa? Dengan kesadaran kita. Dengan apa ya? Kita harus memajukan pendidikan kita, harus memajukan ekonomi kita, harus memajukan bidang politik kita, dan budaya pun kita harus kita kita sanjung gitu, kayak begitu, kayak seperti itu Mas. Nah, di dalam memajukan itu semua kita melihat bisa di pasal 3 di butir kelima ya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi kita sudah jelas memajukan pergaulan di sini perlu apa? Ya perlu tadi dengan sila pertama itu bisa menjalin suatu persatuan. Ya, contohnya di sila pertama kita harus di butir ketiga, kita harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan lagi. Jadi kalau kita memang sudah saling menghormati ya, itu berarti kita ya menghargai orang lain, hak orang lain. Tidak perlu ada kekerasan lagi di situ. Seharusnya seperti itu, ya. Jadi semua itu bisa dijalankan kalau kita sudah paham sebagai bangsa Indonesia, kita sudah paham dengan apa daripada isi butir-butir dari Pancasila itu. Dan apalagi ditambah dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak dan kewajiban kita bisa harus dapati. Seperti itu Mas. Halo. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada saya lanjutkan aja ya.
Ya, ada pertanyaan lagi nggak nih? Karena pertanyaan-pertanyaan dari Anda itu bisa menjadikan suatu soal untuk UTS. Bisa aja Anda bertanya kepada saya, terus Anda catat pertanyaan Anda, terus jawaban dari saya apa. Anda sudah punya bukunya, nanti Anda lihat aja. Nanti kalau Anda mau mengajukan pertanyaan untuk UTS yang Anda sudah buat dan jawabannya Anda sudah bisa Anda pahami, dan waktu nanti disampaikan ke saya dengan jawaban dari saya maupun jawaban dari yang Anda lihat di buku ajar itu kalau memang nanti saya terima dengan baik, itu nilai Anda akan tinggi. Seperti itu, mas-mas dan mbak-mbak, rekan-rekan semuanya, ya. Paham ya? Masalah persiapan untuk TS nanti pertemuan minggu ke-7 dan ke-8. Paham, Pak. Oke. Saya masuk Pancasila era reformasi. Ya, kita masuk ke peralihan. Peralihan di mana dari Orde Baru ke Orde Lama, ke Orde Baru ke era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral, etik bagi negara dan aparat pelaksana negara. Ya, tapi dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik saja. Ini sudah, memang kalau sudah masuk ke legitimasi politik, ini sangat tidak bisa. Yang adalah suatu Pancasila adalah suatu dasar. Itu yang harus dijalankan dengan apa yang saya katakan tadi, dengan butir-butir, dengan batang tubuhnya Undang-Undang Dasar 45. Kalau sebagai legitimasinya suatu politik, ini akan hancur sendiri. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi sosial. Nah, kalau ekonomi sosialnya sudah hancur, berarti kehidupan itu akan menjadi tidak nyaman, akan banyak dirugikan. Terjadinya jurang permisahan sosial sangat tinggi, sehingga ada suatu gerakan masyarakat. Nah, gerakan ini kalau sudah semuanya bergerak dari beberapa lapisan, misalnya dari lapisan mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi, itu akan terjadi, akan terlaksana. Contohnya dilengsarkannya Presiden Soeharto di tanggal 21 Mei 1998. Nah, di mana semua yang begitu hancurnya akan dibuatnya lagi reformasi atau pembaruan atau suatu yang akan dibarukan di dalam politik, ekonomi, dan hukum. Ya, nah saat Orde Baru tumbang, muncullah febio terhadap Pancasila. Namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, itu kalau sudah ada di sini peninggalan sudah ditinggalkannya lah nilai-nilai daripada Pancasila. Kenapa ditinggalkannya? Karena Pancasila identik dengan masanya Orde Baru. Nah, padahal dalam pelaksanaan Orde Baru itu adalah yang salah adalah penyelenggaranya, bukan Pancasilanya. Nah, kesadaran di dalam reformasi inilah yang akan dirubah kembali, di mana kita harus memakai suatu dasar lagi, yaitu Pancasila. Ya. Nah, maka di dalam itu ada beberapa bidang yang tidak berjalan atau carut marut lah, atau tidak terarah lah, karena waktu itu nilai daripada suatu Pancasila turun sama sekali. Yang pertama di bidang budaya, ya, di mana kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur. Jadi sudah mulai ada suatu perubahan di dalam budaya kita, di
di Indonesia ini. Kedua, di bidang ekonomi ya, itu terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor karena tidak terarah lagi kemana kita harus menjalankan ini semua. Apalagi ada orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi di Indonesia dengan memberikan suatu modal yang dimana modal ini akan terikat dengan suatu perjanjian yang dapat merugikan kita. Di dalam bidang politik pun terjadi orientasi politik bangsa seluruh artis politik seolah hanya tuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Ini sudah jauh daripada tujuan dari berpolitik kita. Maka diingatkan lagi dikembalikan lagi dengan ketentuan-ketentuan, dengan kesadaran-kesadaran para tokoh daripada ketatanegaraan di Indonesia ini dengan diadakannya ketetapan MPR nomor 3 /MPR/2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Ya. Jadi sumber hukum dan dasar nasional adalah Pancasila, bukan Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan satu ketuhanan yang Maha Esa. Jika suatu negara tidak dilaksanakan dengan kepercayaan kepada Tuhan, itu akan hancur dengan sendirinya. Terus kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam penguasaan garis miring perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai lagi dengan itu, langsung diberikan lagi suatu kekuatan dengan digegasnya suatu Pancasila perlu harus kita laksanakan karena inilah dasar daripada identitas nasional kita, bahwa Pancasila adalah dasar daripada identitas nasional. Nah, tahun 2000 sampai tahun 2009 secara intensif melakukan diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Itu semua dikembangkan lagi. Terus diadakan lagi Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Nasional, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. Dan dikuat dengan pasal 35 Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan kita, di mana dimasukkannya pelajaran Pancasila ke pendidikan tinggi. Karena makna dari itu semua adalah untuk mencapai suatu yang eksistensi yang sangat baik. Itulah yang dimana Pancasila pernah jatuh dan dia bangun kembali dengan menyadari bahwa kita berbangsa harus memakai suatu dasar yang sangat kuat. Pernah kejadian juga di zaman eranya Bung Karno, di mana Undang-Undang Dasar itu pernah ditinggalkan dan diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara di tahun 1950. Kenyataannya 9 tahun diberi kesempatan suatu badan konstituante untuk menjadikan undang-undang yang benar-benar dengan valid, dengan yang hebat, ternyata tidak terlaksana. Sehingga di tanggal 5 Juli terjadi dekret Presiden di tahun 1959 dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Badan Konstituante dibubarkan. Itulah yang pernah kejadian-kejadian di mana mau dirubah ternyata tidak lagi. Di waktu era reformasi mau ditinggalkan tetapi dikembalikan lagi. Jadi memang ada sesuatu yang merencanakan untuk Pancasila menjadi yang tidak kuat atau Pancasila menjadikan suatu pemahaman yang berbeda.
Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Anda ini bertanya untuk kepentingan Anda itu silakan aja. Karena apa? Karena nanti dalam pelaksanaan UTS itu soal yang dari Anda bisa serahkan kepada ketua kelas Anda ya untuk nanti disampaikan kepada pengampuh daripada mata kuliah Pancasila untuk ditanyakan, tolong saya diuji kemampuan saya sampai di mana sih untuk menjawabnya. Itu boleh Anda siapkan dari sekarang. Materinya itu dari bab 1 sampai bab 4 ya, Pancasila sebagai dasar negara. Minggu depan kita akan memasuki materi terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Minggu ke-7 ke-8 kita melaksanakan UTS ya. Dan nanti setelah ini saya akan membuatkan tugas di asesmen. Nanti Anda jawab aja, mengupload atau mengunggah di asesmen. Silakan yang mau bertanya. Kalau Anda mau mempersiapkan soal-soal ujian di bab ini, silakan aja Anda bikin pertanyaan. Atau Anda sudah dalam bab ini Anda sudah bertanya misalnya 3 kali, ya. Nah nanti pilih salah satu yang Anda anggap Anda mampu, Anda paham dengan jawabannya. Halo, kelas G dengan jumlah 42 orang, mana nggak ada suaranya nih? Halo, ketua kelas, Mas Eli apa kabar? Wah, hadir terus ya. Fokus ya. Oke. Sudah terkirim ya buku-bukunya ke teman-teman Anda ya. Sudah, alhamdulillah, tinggal 4 ya Mas Eli ya. Yang ya mungkin hari Senin ya kita ketemu di kampus atau nanti saya titipkan dengan teman saya yang ada yang kemarin itu. Oke. Oh ya, Mas Eli, tolong nanti direkap ya nama-nama yang sudah mendapatkan buku ajar ya. Terus nanti Mas Eli siap-siap ya menampung daripada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Mas Eli yang mau diujikan oleh saya. Ya. Hanya soalnya aja ya. Nanti untuk satu orang satu aja Mas Eli. Tapi yang satu itu memang benar-benar dia pahami gitu loh. Dia kuasai, dia baca. Masanya dia kayak tadi ya Mbak Sapa tadi itu sangat bagus pertanyaannya, itu bisa di eranya reformasi, bisa di eranya Orde Baru itu pertanyaan si teman yang tadi itu ya. Kalau dia membaca di buku Diktat Ajar ya, mungkin dia membuat suatu jawaban yang sangat baik nanti hasilnya. Jadi Mas Eli hanya menampung soal dan namanya. Jadi nanti kamu kirim ke WA atau kirim ke WA ke Japri ke saya. Oh, jadi pertanyaan ini untuk namanya si A gitu, nomor NIM-nya sekian. Nanti saya tanya, saya ingin tahu sejauh mana pemahaman dari apa yang dia minta diujikan oleh saya. Ya, PDF boleh. Ya. Oke, ada mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akan memberikan tugas nanti. Gimana, Mas Eli mewakilkan teman-temannya? Apakah sudah cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan? Cukup ya, oke. Kalau cukup kita kembali Cukup ke. Pak, cukup. Oke, kita kembali ke. Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan saya. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang mau bertanya kepada saya. Dan juga saya mohon maaf jika jawaban saya tidak terlalu diterima oleh Anda ya. Jika memang boleh Anda bisa bertanya kembali. Dan untuk tugas nanti saya melalui asesmen, saya ketik ya, terus Anda nanti upload aja ke asesmen. Kalau memang ada sesuatu hal sinyal tidak bagus atau tidak bisa, Anda bisa melalui WA ya, Anda foto dan Anda kirim ke saya. Oke ya. Gitu aja. Ada mau bertanya masalah-masalah tugas? Nggak ada ya, cukup jelas. Kalau memang sudah jelas, saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga minggu depan kita memasuki kuliah terakhir untuk menjelang UTS. Dan selanjutnya kita menjalankan secara bergantian atau bergelombang yang gelombang pertama dan gelombang kedua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, sampai lagi minggu depan. Saya mohon live ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.